wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faza Fauzan Adima dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu kebijakan moneter. Kalian belum pada tahu kan apa itu kebijakan moneter? Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Pertama-tama, mari kita mengetahui istilah dari masing-masing kata. Kebijakan moneter. Kebijakan diambil dari kata bijak yang berarti pandai atau mahir. Dan yang kedua ada kata moneter yang berarti keuangan atau sesuatu yang berhubungan dengan uang. Dari istilah kata tersebut, kebijakan moneter yaitu kepandaian mengenai keuangan. Jadi dapat kita simpulkan, pengertian kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas moneter yaitu Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat yang bertujuan untuk pengendalian ekonomi secara makro atau secara nasional agar terciptanya kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Sebagai contoh, pengendalian inflasi. Jadi pada saat inflasi itu artinya uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, sehingga bank sentral harus mengambil kebijakan moneter dengan menarik uang yang beredar di masyarakat melalui kebijakan kenaikan suku bunga yang ada. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Dilanjut dengan penjelasan tujuan kebijakan moneter oleh Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjana Rahma. Hari ini saya akan membacakan tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mensejahterakan rakyat dengan cara menaikkan perekonomian Indonesia, meminimalisir pengangguran, serta mengatur mata uang dalam satu negara. 1. Stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang atau jasa dari arus uang berjalan seimbang. Yang kedua, kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan, ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai. Yang ketiga, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Saya Nindita Raka dan saya akan menjelaskan kembali mengenai kebijakan moneter, yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Dalam mengambil keputusan terkait peredaran uang, Bank Indonesia menggunakan dua jenis kebijakan moneter. Pertama, kebijakan moneter ekspansif. Jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi disebut kebijakan moneter ekspansif. Dalam hal ini, tujuan utamanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Wujud dari jenis kebijakan moneter ini melalui pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Dampak kebijakan ini tak hanya merangsang kegiatan bisnis atau daya beli konsumen, tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Berikutnya jenis kebijakan moneter adalah kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan ini diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadinya inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Halo semuanya, kenalin nama aku Latifah Ningtyas. Di sini aku bakal ngejelasin tentang pengaruhnya kebijakan moneter. Pada dasarnya, kebijakan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan perekonomian secara internal, eksternal, dan ekonomi. Kebijakan yang diatur oleh Bank Sentral dengan menetapkan jumlah peredaran uang dan meningkatkan suku bunga ini secara tidak langsung akan mempengaruhi harga pasar dan stabilitas ekonomi.
1. Stabilitas ekonomi menjadi terjaga. Kebijakan moneter dapat menjaga stabilitas ekonomi. Hal itu ditunjukkan melalui upaya dalam mengatur jumlah uang yang beredar secara seimbang dengan jumlah barang dan jasa. Jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit jumlah barang dan jasa yang beredar, perekonomian akan terganggu. Bahkan dapat mengakibatkan terjadinya inflasi atau deflasi. Yang kedua, ada menjaga stabilitas harga. Pengaruh kebijakan moneter dalam perekonomian adalah mampu menjaga stabilitas harga barang maupun jasa. Hal tersebut bisa dilihat saat harga terlalu tinggi, sehingga pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pun begitu sebaliknya. Sekian, terima kasih. Saya Navita Andayani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh Latifah Yunintias tentang pengaruh kebijakan moneter. Pengaruh kebijakan moneter yang ketiga itu adalah membuka kesempatan kerja. Kebijakan moneter berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Jika perekonomian stabil, hal itu akan mendorong usaha untuk melakukan investasi baru. Hasilnya, tercipta lapangan pekerjaan dan kebutuhan tenaga kerja baru akan bertambah, sehingga tingkat pengangguran akan menurun. Yang keempat itu adalah memperbaiki posisi neraca. Perdagangan dan neraca pembayaran, pengaruh kebijakan moneter perekonomian yang terakhir yakni dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Hal itu tercermin dari salah satu bentuk kebijakan moneter, yaitu menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing. Dengan diberlakukannya devaluasi, harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan valuta asing. Pada akhirnya, kegiatan tersebut meningkatkan ekspor ke luar negeri. Selanjutnya, ekspor akan meningkat dan berdampak pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Instrumen kebijakan moneter 1. Fasilitas diskonto tersebut discount rate. Fasilitas diskonto kebijakan moneter adalah tingkat bunga yang dapat ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Ketika bank-bank umum mengalami kondisi yang mengharuskan mereka untuk meminjam uang ke bank sentral, maka pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman atau diskonto. Ketika tingkat suku bunga pinjaman menurun menjadi lebih murah, maka bank-bank umum akan menjadi lebih tertarik untuk meminjam uang kepada bank sentral. 2. Operasi pasar terbuka atau disebut OPT. Kebijakan moneter adalah salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibandingkan dengan instrumen lain. OPT dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual open market selling atau membeli open market buying surat-surat berharga milik pemerintah. 3. Rasio cadangan wajib. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank-bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Terima kasih.